Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Khairunisa SPDI MA selaku dosen pengampuh mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya hormati. Segala puji hanya milik Allah Robbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat ya tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dibatasi oleh teknologi dan jaringan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semua tercurah limpah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan penah, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun topik atau judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana membangun persatuan dalam keberagamaan. Sebelum saya membahas materi atau ceramah pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya atas nama Muhammad Syawal dari kelas M218 NIM 210407501 Topik yang kita akan bahas yaitu bagaimana membangun persatuan dalam keberagamaan. Hampir di seluruh dunia umat Islam hidup saling berkaitan di tengah-tengah majaknya perbedaan, baik itu perbedaan bahasa dan perbedaan agama. Oleh karena itu, untuk membangun dan menjaga persatuan dalam keberagaman, maka perlu adanya sikap toleransi atas nama umat beragama. Sikap toleransi atau tasamu dalam agama adalah batas ukur penambahan dan pengurangan yang masih bisa diterima. Mengapa manusia harus bertoleransi? Karena dalam agama mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Toleransi, hormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan serta menjabatani kesengajaan sosial sehingga tercapai persamaan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi perlu dikembangkan dalam masalah keimanan dan kepribadatan. Teguh pada keyakinan kita harus tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Hal ini disesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tidak boleh memaksa seseorang atau memaksa orang lain untuk mengikuti atau meyakini apa yang kita yakini. Begitupun sebaliknya. Orang itu tidak boleh atau memaksa kita untuk meyakini atau untuk ikut dengan apa yang ia yakini. Nah, toleransi agama ini juga sudah diatur dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 266, yang artinya tidak ada pelaksanaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang singkat kepada kafir dalam beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, umat muslim atau umat Islam dan umat non muslim atau umat lain hendaknya harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan urusan duniawi demi mewujudkan keamanan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.